Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas yang C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi kebijakan pemerintah dengan mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza. Sebelumnya, video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. Pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah. Pemerintah menetapkan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi adalah senilai 54 juta per tahun alias 4,5 juta per bulan. Namun angka ini tidak mentok, masih bisa bertambah sebagaimana ketentuan UU nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan UU HPP, PTKP orang pribadi masih 54 juta setahun, sama dengan besaran PTKP yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan. Orang pribadi dengan penghasilan bersih tidak sampai 4,5 juta per bulan pun masih kategori wajib pajak non-efektif yang tidak wajib melapor SPT pajak, dan juga tertuang pada Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 dan 3, Pasal 7 Ayat 1, 2, dan 3 yang mengatur objek pajak penghasilan dikecualikan objek pajak dan penghasilan tidak kena pajak. Bantuan kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan disebutkan dalam ketentuan umum pasal 1 ayat 1, 3, 4, dan 7. Ayat 1 yang berbunyi jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Ayat 3 berbunyi bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut bantuan iuran adalah iuran program jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang dibayar oleh pemerintah. Ayat 4 penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang yang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan. Dan yang ayat 7 berbunyi Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial. Bantuan makanan dengan kupon dan bantuan nutrisi balita. Bantuan sosial pangan adalah bantuan sosial terkait pangan yang terdiri dari bansos, rastra, dan bantuan pangan non-tunai. Bantuan sosial melalui beras sejahtera adalah bantuan sosial dalam bentuk beras berkualitas medium kepada KPM sejumlah 10 kilo setiap bulannya tanpa dikenakan harga atau biaya tebus. Tujuan program bantuan pangan secara non-tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberi gizi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Sebagai salah satu program bantuan pemerintah, Rastra diamanatkan agar dapat disalurkan secara non-tunai dengan bertransformasi dari bantuan pola subsidi menjadi bantuan sosial pangan. Secara spesifik, Presiden RI pada rapat kabinet terbatas tentang program penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi tanggal 16 Maret 2016 memberikan arahan bahwa mulai tahun anggaran 2017 penyaluran manfaat raskin agar dilakukan melalui kupon elektronik atau e-voucher sehingga tepat sasaran dan lebih mudah dipantau. E-voucher ini selanjutnya digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya sesuai dengan jumlah dan kualitas yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama.
dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara merata di seluruh wilayah NKRI sepanjang waktu, dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Pembagian bantuan Bansos BLT Balita 2022 untuk anak usia dini 0-6 tahun adalah program pemerintah bersama Kemensos yang hingga kini masih dilakukan. Dengan memberi dana sebesar 3 juta selama 1 tahun dengan cara daftar DTKS online, Bansos BLT Balita ini dibagikan untuk anak usia dini mulai dari 0-6 tahun untuk menjamin kebutuhan gizi dan mencegah penyakit stunting pada balita. Uang menjadi penerima Bansos BLT Balita atau usia anak dini 0-6 tahun ini, penerima Bansos harus melakukan tahap daftar DTKS secara online hingga bisa menerima dana senilai Rp250.000 per bulan. Yang ditotalkan selama 1 tahun adalah 3. Bantuan perumahan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR akan memulai menjalankan bantuan perumahan swadaya sejahtera untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap tahun depan. KM Arsyad, Direktur Rumah Swadaya Kementerian PUPR, mengatakan bahwa bantuan perumahan swadaya sejahtera khusus ditujukan untuk rumah tidak layak huni yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Nantinya Dinas Sosial setempat akan memberikan pembinaan dan pendampingan kepada penerima bantuan pada tahap pra-kegiatan selama proses pelaksanaan serta pasca penyelenggaraan kegiatan. Adapun kriteria penerima bantuan perumahan swadaya sejahtera yakni warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga serta memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah. Bukti kepemilikan itu dapat berupa lahan, berada di lahan milik sendiri dengan sertifikat dan bukti sah lainnya. Selain itu, bukti kepemilikan bisa juga berupa masyarakat membentuk kelompok dan membeli tanah bersama atas nama kelompok, hibah pemerintah daerah, individu dan lembaga non-pemerintah, atau pemerintah meminjamkan tanah untuk jangka waktu yang panjang. Kriteria lain penerima program itu yakni penghasilan termasuk syarat miskin, lalu belum pernah memperoleh bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan selama 10 tahun. Selain itu, penerima bantuan itu juga harus bersedia berswadaya untuk membentuk kelompok penerima bantuan KPB dengan pernyataan tanggung renteng. Peningkatan capital human. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan 5 hal yang menjadi perhatian khusus pemerintah untuk meningkatkan kualitas human capital dengan sumber daya terbatas. Namun semua itu penuh tantangan. Antara lain bagaimana meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas guru di kota yang tidak setara dengan di desa, mempersiapkan jenis pendidikan vokasi yang dibutuhkan oleh industri di masa depan, dan keadaan di Indonesia, di mana hampir semua sekolah negeri gratis, tetapi kualitasnya tidak sama dengan sekolah swasta. Menkes juga menambahkan bahwa human capital adalah landasan untuk kesejahteraan dan kunci penggerak high income growth. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas capital human yang meliputi kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kesetaraan gender dalam beberapa kebijakan strategis, antara lain bidang pendidikan. Pemerintah percaya bahwa masyarakat teredukasi akan memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Edukasi akan membuat mereka dapat meningkatkan potensi pendapatan dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan kalangan menengah. Karena itu, pemerintah juga telah mengalokasikan 20% APBN 2018 di bidang pendidikan, yaitu sebesar Rp44 triliun. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.